Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rahmatullah kama fi ilmillah salatan wa salaman da'iman wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Nabayyatahu alaina futuhal arifin lifaqihna fid din yu'allimuna taqwid wa yahdina ila sawa'is sabil wa yafidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi shalihin wa anna Allah yarzuquna ilma wal amal wa yahfazuna min az-zalali wa zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dzunubana wa yuzhibu qulubana wa yujiruna Imujat kita lima tahun min hawa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin bi rabbil alamin fid dunya wad dunya wal akhirah. La hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syaril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوبقني ما أسأل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني وقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita masih belajar tentang makhrijul huruf. Sekarang kita masuk ke makhrijul huruf ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kemarin kena ke langit-langit. Itu laron, bisa disingkat laron, lam, ro, nun. Jadi gampang ingatnya. Huruf langit-langit itu laron. Laron kan tidak ada laron terbang di bawah, cuma laron di atas. Laron, lam, nun, ro, atau lam, ro, nun. Kalau laron kan pas, la, ron. Jadi lam, nun, lam, ro, nun. Ya baik, kita masuk ke makhraj huruf ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Gigi seri pangkalnya, bukan ujungnya, ini pangkal. Jadi yang pertama huruf yang coba dilihat, perhatikan betul-betul pada gambar. Jadi huruf ko dengan huruf ta, bedanya ini pangkal gigi, lidah kita menyentuh ke pangkal giginya. Kalau ko, ini lidah tengahnya agak tertutup. Ko. Dan ada satu sifat ko, isti'la. Berarti waktu kita melafazkannya, lidah kita agak terangkat. Ko. Ko. Coba. To. To. To ti tu to to. Tuton toni toto. Naminal muto. Nimati ton toni to. Toti tu toto. Tuton toni toto. Naminal muto. Nimati ton toni to. Kalau dal dengan ta cukup lidah hanya diletakkan, jadi tidak ada perubahan pada lidah kita. Dal, cuman posisinya ke bawah, jangan ke atas ya. Nah, kebanyakan kita coba lihat, kalau kita lihat di buku ini ya,
Jadi dalnya biasa aja. Tinggal ujung lidah tempelkan. Dal. Ta. Nah, kalau dibalik kebanyakan kita ujung lidahnya naik ke atas. Nah, bukan tapi dia ke bawah. Dia tempel ya. Dal. Dal. Ta. Ya. Tati tutat. Tati tutat. Tutan tanitat. Tutan tanitat. Naminal mut. Naminal mut. Nimatitan tanita. Nimatitan tanita. Dadi dudad. Dadi dudad. Dudan danidad. Dudan danidad. Naminal mud. Naminal mud. Nimadi dan danida. Nimadi dan danida. Jadi tempel aja. Bisa diubah-ubah. Jadi kok tadi tengahnya gitu. Insyaallah paham ya? Tidak terlalu sulit. Insyaallah kita coba latihannya yang halaman sebelah, halaman 19. Ini latihan. Biar lidah kita agak lembut sedikit. Kalau nggak dilatih, lidahnya agak kasar, agak berat biasanya. Koda, kota. Koda, tota. Toto, toto, toto. Toto, toto, toto. Dada, dada, dada. Dada, dada, dada. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Kobako, da'aba. Obako, da'aba. Tanjaro, hakoba. Ajaro, hatoba. Kodaro, syataro. Odaro, syataro. Kola'a, hadaro. Tola'a, hadaro. Koda, tota. Koda, tota. Toto, toto, toto. Toto, toto, toto. Dada, dada, dada. Dada, dada, dada. Tata, tata, tata. Tata, tata, tata. Kobako, da'aba. Obako, da'aba. Tajaro, hakoba. Tajaro, hatoba. Kodaro, syataro. Odaro, syataro. Kola'a, hadaro. Tola'a, hadaro. Udah gitu ya, sokoh. Nah, coba kita bagi dua. Bagi dua. Ini berdua. Coba baca di atas. Yes. Nah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Toda, tota. Toda, tota. Toda, tota. Iya. Toto, toto, toto. Iya. Dada, dada, dada. Tata, tata, tata. Tobako, da'aba. Tajaro, hatoba. Hakoba. Hatoba. Ini tajaro. Tajaro, hatoba. Iya, bagus. Kodaro, syataro. Iya. Tala, Syata. syat. Syata, ta. Tanya. Syataro. Kodaro, syataro. Kodaro, syataro. Iya. Tola'a, hadaro. Ini Tola'a, hadaro. ha. Hadaro. Hadaro. Kola'a, hadaro. Tola'a, hadaro. Mudah kan? Jadi lagi lama-lama salah baca. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Toda, tota, toto, toto, toto. Dada, dada, dada. Tata, tata, tata. Tobako, da'aba. Tajaro, hatoba. Kodaro, sataro. Tola'a, hadaro. Iya. Alhamdulillah ya, cukup. Setelah besok kita lanjut ke huruf ujung lidah, tapi letaknya di ujung gigi seri bawah. Tadi di atas, ini pangkal yang di bawahnya. Ya. Ujung gigi seri, sod, sat, sod, zai dan
zai dan sin. Jadi kebalikan dari yang ini. Kalau yang ini yang kita pelajari ini yang di atasnya, sekarang kebalikannya. Insyaallah besok ya kita baca. Kalau kan sedikit tapi pasti. Tinggal beberapa lagi selesai maka insyaallah kita kembali ke latihan-latihan yang lainnya. Masih surah Al-Adiyah. Surah Al-Adiyah, surah yang sampai 100 diturunkan di termasuk kota surah Makkiyah, bukan diturunkan di Mekah tapi surah Makkiyah maksudnya diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kemarin kita dah nyampe ayat 7 dan saya lanjut kita baca sama-sama dulu 1 sampai 7. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu Kita lihat dulu. Wa in wa izhar bacaan in. Innya nun tasydid. Nah, izhar bacaan hu mat bukan tabi'i. Khusus untuk hu dan hi. Namanya beda. Bacanya sama. Mat si masilah. Jadi tujuan kita kenal satu-satu ini biar kita paham. Oh, kenapa kita baca dua harakat? Itu sebabnya. Oh, ini hukumnya masilah. Masilah ada dua, kasirah dan tawilah. Nah, jadi yang kasirah berarti dua harakat, tawilah 2, 4 dan 6. Gimana yang tawilah? Kalau di depannya ada huruf alif atau hamzah. Jadi selain dari alif pasti kasih kasirah. Berarti ini silah kasirah. Berarti baca dua harakat. Jangan lebih. Jadi kalau kita sesuai dengan kaidah tajwid, insyaallah pasti bagus baik. Enak didengar. Wa innahu 1 2 3. wa innahu Di izhar bacaan hukum ba. Bukan qala-qalah. Kalau banyak tasydid, berarti qala-qalahnya bukan tasydid tapi hukum batas. Di qala-qalah itu kalau sukun. Jadi dihub, kalau qala-qalah kan dihub kan susah. Dihub berarti hukum batas. Apa itu tasydid? Tasydid ini yang harus kita paham. Tasydid secara bahasa bisa artinya kuat. Atau kita juga arti tekan. Jadi bacaan yang ditekan. Dihub, apa yang ditekan? Dihub yang jelas di atasnya ada tasydid. Berarti banyak kita tekan. Dihub. Maka dalam Iqra, pengarang Iqra itu batu kalau tasydid seolah-olah hurufnya jadi ganda gitu. Betul. Cuman yang bacanya salah. Menurut beliau betul, cuman enggak belajarnya. Jadi dimaksud dengan seolah-olah berarti hurufnya ditekan. Dihubbil, bukan dihubbil. Kalau dihubbil berarti hurufnya jadi dua. Tapi beliau katakan seolah-olah sama dengan kurang lebih jadi dua. Satu baknya sukun, kalau ini yang satu baknya baharkan. Berarti yang dibaca cuma ditekan. Jadi secara bahasa tasydid itu hukum bacaan yang ditekan. Hurufnya satu belum ditekan. Dihubbil. Kita belum masuk ke makraj ba ya. Nanti kalau makraj bibir baru kita tahu. Oh, ini jelas ya. Insyaallah. Bil
Cukup. Nah, ini lam sukun berarti tawasul. Alif lamnya disebut dengan alif lam. Kan huruf hijaiyah kita bagi dua, syamsiah dengan qamariyah. Berarti alif lam ini namanya alif lam qamariyah. Berarti di qamariyah ini alif lamnya dibaca, lamnya dibaca. Berarti lihubbil khairi lain. Din, huruf din dua ya, sukun dengan waw sukun. Syaratnya harus harkat fathah. Nah, ini kebetulan syaratnya penuh. Nah, masuk syaratnya. Hanya fathah, depannya ya sukun, berarti lah lain. Tapi bukan dibaca panjang. Khairi izhar bacaan, la izhar bacaan, sya izhar bacaan, di mat tabi'i dun. Nah, lihat tanwin setelah tanwin huruf alif. Berarti izhar bacaan kan bukan tanwin. Izhar halqi. Nah, kalau kita udah paham menentukan satu hukum bacaan, insyaallah bacanya lebih teliti deh. Jadi kalau kita wakaf, nah berarti dalnya harus disukun. Karena kita nyukunkan dalnya, maka berubah tadi yang nama di namanya mat tabi'i, dengan kita wakaf ganti namanya jadi mat alif lis sukun. Nah, dengan berganti nama berarti bacaannya berubah. Yang tadi 2 sekarang boleh dibaca 4 sampai dengan 6 harkat. Jadi 1 alif, 2 alif dan 3 a. Jadi la syadid. Karena dalnya kita sukunkan, hukum dal sukun kola-kola. Berarti kola-kola kufro. Insyaallah paham ya? La syadid. Khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. 1, 2, 3. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Hub. Nah, ini hati kita ngambil ha itu hub. Di hub ha hi hu hubbil. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. 1, 2, 3. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Salah, paham ya? Betul. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu sesungguhnya dia. Siapa dia? Kembali lihat sebelumnya, ayat sebelumnya. Manusia. Wa innahu. Manusia itu apa? Lihubbi, ya. Cinta, khair kepada sedit. Apa sedit? Kuat. Sedit itu kan kuat. Jadi berlebih. Jadi manusia itu cinta hartanya benar-benar sudah keterlaluan. Lupa dia hidupnya tidak lama. Sehingga orang kadang-kadang saking cintanya dengan harta, semua disayang. Mau dimakan sayang. Padahal itu bisa habis. Nggak dimakan pun habis ya. Jadi sayang itu boleh. Cara kita nyayang harta, pertama kita diajak kasih uang makan. Itu nanti kita makan di sana. Itu kita ngirim harta gitu. Jadi harta itu apa tidak dibawa? Boleh bawa harta mati. Gimana cara bawanya? Dikirim. Sedekah, infak, kasih makan. Itu untuk biar kita dapat kiriman, disedekahkan, diinfakkan ke jalan Allah. Kalau yang zakat itu memang hak orang. Orang kan kadang-kadang disamakan. Dia mengira dengan dia mengeluarkan zakat, dia sudah mengeluarkan hartanya belum. Itu harta orang. Yang ada pada kita. Yang belum proses. Itu hak orang.
Kalau hak kita, yang punya kita sisanya, ya itu kita keluarkan baru dikatakan sedekah, baru dikatakan infak. Berarti hak kita kasih ke orang. Ini kan enggak, itu memang hak orang. Yang kalau kita makan kita berdosa negara ini. 2,5% hak orang lain. Semua kita dapat. Ada hak yang dititipkan yang harus kita sampaikan. Lanjut ayat ke-9. Ini jelas ya, saya jelaskan begini ya, paham ya? Masuknya pelan-pelan biar saya pengen semuanya paham. Walaupun tidak tahu namanya, paling tidak oh ini bacanya panjangnya segini. Nah, ini panjangnya segini. Nanti kalau udah paham ya itu udah mudah. Saya ke situ yang bisa. Itu Saya namanya belum bisa. pelan-pelan. Tapi untuk jenis apa dikatakan ini, itu yang Masih bingung. Iya, itu yang Ya Allah dia makanya kita sebutkan satu-satu. kalau panjang itu saya bisa. Jangan kecil, kalau kandang itu pasti panjang. Ya, kita lanjut ya. A, ishah bacaan. Namanya nih, dan namanya ishah bacaan. Cuman baca jelas. A. Fa. Ishah bacaan berarti jelas. A, fa. La, matabi'i berarti dua. A, fa, la. 1, 2, 3. Afala Ya. Tawasud. Tawasud kan huruf tawasud 5. Lin, Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ro. Jadi kalau 5 huruf ini sukun, nama diantara sifatnya tawasud. Berarti huruf ini kalau disukun jangan kuat-kuat tekannya maksudnya gitu. Ini kan tawasud, siddah, rahwah itu ini sifat secara penekanan, dilihat dari segi tekanan. Huruf ini kita tekan atau enggak? Nah, itu maksudnya dari segi tekanannya. Nah, dari segi melafazkannya huruf ini keluar enggak angin itu beda. Itu namanya al-jahar dengan al-hamas. Nah, huruf hamas apa itu? Huruf bahas kahu sahsun sakat. Berarti ain termasuk huruf yang kalau diucapkan angin enggak keluar. Dia huruf al-jahar. Itu dari angin. Waktu kita fa kan harus ada angin. Angin. Tapi kalau kita bilang a enggak masuk dia. Enggak masuk sifat, salah sifatnya. Walaupun keluarnya dari sini. Ditarik. Nah, bukan, tapi seharusnya huruf itu dikeluarkan fa. Ada anginnya keluar dulu. Ha. Nah, maka disebut hamas. Ini yang saya mau tekankan. Sifat dari segi tekanannya. Kan dibagi 3. Kuat, sedang, kendor. Yang kuat hurufnya 8. Biasa disingkat ajid, qatin, bakat. A berarti hamzah, jim, ajid, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Ajid, qatin, bakat. Ya, itu huruf siddah. Kalau ini tawasud. Apa tawasud? Sedang-sedang. Hurufnya 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Jadi ya tidak boleh dibaca ya lembut, ya kendor aja, ya di sini kan, ain kan di sini, nanti dia matinya tetap di sini, jangan pindahkan ke tempat lain. Berarti mengubah tempatnya. Hurufnya dari leher, ini makhraj, ini yang perlu kita tahu. Yang ini kita baca sifatnya gimana? Jangan terlalu kuat ditekan. Ya, maka sebut tawasud. Ya, ya, jangan Ada kan yang macam itu kan? Sifatnya salah, makatnya salah. Kalau salah sifat, nah sih nggak terlalu lah. Kalau salah makat, ini salah. Mengubah makna. Itu yang jadi masalah. Maka bagi orang yang kalau dia tidak belajar bahasa sih tidak pengaruh dia, tidak nangkep sama aja. Jadi kalau kita dah mulai belajar bahasa, baru kita sadar ya dengan ya beda. Iya dengan iya. A dengan A beda maknanya. Alim, ini kan alama. Alama ini kasar kata. Kalau alama lain lagi artinya. Ini kata alama, berarti tahu nih artinya. Mengetahui kan? Kan? Ya lamu. Ya lamu. Dia tak tahu. Afala ya lamu. La ishah bacaan, mu ishah bacaan. I ishah bacaan. Za mat tubi. Ya lamu iza 1 2 3. Ya lamu iza. Terus coba dari afala. Afala ya
lamu iza. Iya. Bu sama hukumnya dengan ya tadi. Berarti tawasud. Fi izhar bacaan, ro bacaan, mat tabi'i. Bu fi roma 1 2 3. Bu siroma. Sa ini belum kita masuk ya. Nanti insyaallah besok. Busanya kali. Sa situ. Ujung gigi. Nah, Bu sa situ. Bu fi bu fi fi bu fi roma 1 2 3. Bu siroma. Iya, fil ini kan sebenarnya fi nih. Cuman di depannya ada huruf sukun, maka tawasud. Fil. Alif lamnya disebut alif lam qamariyah. Kan bulan qamar. Qaf lagi jelas. Jadi qamariyah itu semua huruf yang di huruf itu huruf apa namanya? Huruf qamariyah semua. Qaf, mim, ra itu huruf qamariyah. Maka nama qamariyah. Berarti huruf qaf ra. Mim ra itu huruf qamariyah. Bu izhar bacaan, bu mat tabi'i ri izhar bacaan. Kalau qaf arif disukun. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Jadi arif disukun itu kalau kita wakaf. Kalau enggak wakaf enggak ada arif disukun, yang ada mat tabi'i. Maka disebut mat asli. Mat itu cuma 2. Asli dengan far'i. Nah, kalau kita belajar ilmu usul dan ilmu furu' kan cabang, furu' itu cabang, far'i itu cabang sama artinya. Ilmu usul sama. Apa ilmu usul kita? Bahwa kita sholat, tujuan kita sholat hanya menyembah Allah, hanya kepada Allah. Itu usul sama. Syahadatnya sama enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, itu usul. Ada enggak yang beda syahadatnya? Enggak ada. Nah, sementara hukum-hukum lain disebut ilmu furu', fikih. Oh, ini sholatnya ngangkat. Itu udah furu', udah cabang. Jadi jangan dimasalahkan. Tapi yang masalahnya, kan usul fikihnya Pak. Oh, takbir. Gimana takbirnya? Itu furu'. Tapi takbir sama. Kalau ada takbirnya lain, enggak, bacaannya lain. Tapi semua asalnya fikih, hukumnya sama. Takbir pasti Allahu Akbar. Coba cari satu mazhab pun yang takbirnya bukan Allahu Akbar. Tidak ada. Tapi ngangkat tangannya beda-beda enggak? Nah, itu furu'nya. Berarti itu furu'. Nah, itu boleh bawa beda. Enggak masalah. Yang bikin beda, yang masalah itu di usulnya. Ada yang bikin usulan. Boleh, sah. Enggak ngangkat sama sekali. Sah. Itu dia di Mekah itu. Ya. Karena memang ada Dari fikirnya Nigeria. kayak gitu. Nah, jadi makanya kita yang Indonesia kan umumnya, maka dalam aturan fikih pun ada. Misalnya kita bermazhab Imam Syafi'i. Jadi kita tahu nih di kampung ini kita semuanya Syafi'i. Datang kita bawa mazhab lain itu jadi masalah. Kalau kita tahu ini mazhab Syafi'i, datang ke sini bawa mazhab Syafi'i. Nah, lihat yang banyak Syafi'i. Tapi kalau kita datang satu tempat, orang itu bermazhab Hambali, jangan kita bawa Syafi'i, bawa juga mazhab Hambali. Dalam mazhab yang tidak boleh itu mencampur adukkan. Imam Syafi'i waktu datang ke Imam Malik, ikut apa cara Imam Malik? Waktu datang ke Imam Hanafi, ikut cara Imam Hanafi. Tidak dia yang ngotot harus bawa cara dia. Tapi pada saat dia imam di daerah yang orang macam Syafi'i kan, dia ditunjuk jadi imam sholat di daerah yang macam Hambali. Ikut Hambali. Kalau dia Ikut. Kalau dia ikut Hambali dia tidak mencampur adukan. Enggak. Cuman dia kan tahu pahamnya. Oh, ini Hambali. Karena pertama dia menghormati pendapat orang tempatan. Yang dimaksud mencampur adukkan itu dia sendiri yang lakukan dua-duanya sekaligus. Jadi di rumah pun dia kadang-kadang macam kita kan, Syafi'i kadang-kadang angkat, kadang enggak. Dia dicampur. Wuduk Syafi'i kan, wuduk Syafi'i dengan Hambali kan beda wuduknya. Cara wuduknya. Bacaan salat pun beda. salah Pak, saya tidak kan
berubah sebagai sholat subuh. Kadang kalau lagi maghrib pakai kunut, kadang enggak, itu enggak boleh. Enggak boleh. Itu yang mencampur Nah, aduk itu kan. campur Padahal aduk. kunut terus ya. Kunut terus. Kita yakin itu kunut, pakai kunut. Kalau lupa doa aku. Nah, kalau makanya mazhab Imam Syafi'i kan harus kita pahami betul. Imam Syafi'i kunut itu adalah sunnah af'ad. Jadi kalau lupa gimana? Menurut Imam Syafi'i, kalau kita lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau mazhab lain enggak diganti, enggak apa-apa, enggak diganti. Itu enggak bedanya. Cuma kunut kalau lupa saya. Nah, sujud sahwi. Nah, kan bukan yang wajib. Nah, kalau yang wajib yang tinggal harus diganti. Diganti dulu, baru selesainya kita sujud sahwi. Nah, itu beda-beda apa? Guru dengan usul. Maka kita harus paham usul Imam Syafi'i gimana asalnya. Maka kelihatan tuh orang yang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kelihatan. Kalau yang masih apa? Susah. Ada sih, saya ada lihat. Nah, yang baru-baru. Nah, itu mereka tuh tidak mau pakai mazhab. Dia bukan, Katanya tidak pakai mazhab. dia bukan begini, ada yang begini kan. Tapi terus terang dari semua tidak kita katakan kejantanan dia perbedaan. Perbedaan, Bagi ya. pribadi saya yang paling saya sebenarnya rendah gitu kan. Dengan kajian tentang Iya. dia udah melebihi ini dia bahu dia. Padahal sebenarnya di rakaat kedua dia udah kembali normal. Untuk Ujungnya pertamanya. bicara, Menyempit ya itu. ujungnya bicara. Itu yang kalau dia konsepkan dari awal rakaat pertama sampai dia duduk ayat terakhir itu masalah. Maka Tidak ya, rapat lagi. ulama sekarang kan saking toleransinya yang hal gitu kan tidak mau dibahas. Kan tidak mau dibahas, cuma dipahamkan, betul paham. Ya. Karena bagi yang macam yang sholat yang ini mereka katanya tidak mau pakai mazhab. Yang kan itu tidak mau pakai mazhab dia ikut sunnah katanya. Ikut sunnah berarti mazhab. Mazhab itu kan cara. Berarti dia bermazhab sesuai dengan pendapatnya sendiri. Sementara kan kita ngikut nih. Oh, contoh guru saya kayak gini ya, ikutlah guru kita. Dan kalau dibilang sunnah Nabi, berarti Nabi sembahyang seperti itu kan. Jadi seolah-olah ketemu. Dia pun tak ketemu dengan Nabi. Nah itu kadang-kadang kita yang baru-baru minta kecuk. Ya, karena memang pemahamannya kurang. Ada boleh juga tapi jangan ada dia. Ada. Itu kan sunnah aja. Mau diangkat tidak masalah, tidak diangkat pun tidak juga. Ya baik kita lanjut. Fil kubur. Jadi kita wakaf. Jadi alif dis. Jadi dibaca. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. 1, 2, 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Iya. Mudah kan? Sama. Coba dibaca mulai dari ayat 1 ya. 1. Ya agak panjang sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berusaha ngambil matnya tuh 2. Kalau bismillah itu lewat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan? Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa asarna bihi naqa Iya. fa wasatna bihi Kola-kola. fa wasat Pawasapo. fa wasatna bihi jam'a Iya. innal insana li rabbihi Nah, lakanu dengan manyangsa berarti berlebih dari 2 hakat. Innal insana. insana li rabbihi lakanu Nah, itu yang harus dilatih itu.
Jadi jangan sampai kita satu mat sama matnya mat tabi'i tapi ada yang 3, ada yang itu yang perlu latihannya itu. Wa innahu ala zalika lasahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala zalika lasahid. Syahid. Sahid. Syahid. 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 Terus Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. syadid keras. Syadid. Terus Afala ya'lamu iza bu'syirama. sasi. Sasi. Bu'si, bukan bu'syi. Kalau bu'syi jadi sin. Nah, ini kalau bu'si. Buksi. Afala ya'lamu iza bu'syirama fil kubur. Hari ba'as, hari berbangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati Dhabaha. Fal muriyati qadha. Ya. Fal Munya pendek. mughirati subha. Iya. Fa'asarna bihi. Fa'asar, sa tadi sama. Fa'asarna bihi. Iya. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Terus Wa innahu ala jalika za saja tapi za. wa innahu ala jalika lasahid Ya. wa innahu lihubbil khairi lasahid. Harinya pendek. Wa innahu lihubbil khairi las. Iya. Afala ya'lamu. Nah, munya pendek. Afala ya'lamu iza sirama. Sirama fil qubur. Ulangi bagus. Afala ya'lamu lamu iza sirama fil. Iya, masyaallah, tabarakallah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Iya. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Iya, masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Ifanya digunakan ya. Innal insana. Iya, bagus. Kayak gitu. Innal insana lirabbihi lakanud. Iya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Iya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu Nah, idza punya pendek. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Iya, alhamdulillah. Kita udah sama-sama baca ayat 8 dengan 9. Insyaallah besok akhir nih surah Al-Adiyat. Dia alhamdulillah saya lihat pun udah banyak perubahan ya, udah luar biasa perubahannya ya, mudah-mudahan nanti pas surah-surah yang ke atas kita udah makin paham. Jadi saya pengen walaupun belum bisa menamakan hukum setiap bacaan, paling tidak kalau ini cara bacanya, udah tahu bacaannya. Karena belajar tajwid ini hukumnya fardu kifayah. Kalau kita di satu kecamatan, satu orang nggak ada yang pandai tajwid, sekampung-kampung kita berdosa. Sama dengan nyolatkan mayat. Fardu kifayah. Maka wajib ada satu orang yang tahu tentang tajwid di satu kampung. Jadi kalaupun tidak bisa, orang kampung itu wajib menyekolahkan orang yang cerdas, yang pandai, yang kira dapat mengajarkan mereka nanti di kampung itu. Ini bukan ringan hukum, maka jangan anggap sepele orang belajar tajwid. Kalau udah sekampung-kampung baca aja hancur. Alhamdulillah. Kita lanjut